Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini 3 Oktober tahun 2022, kembali BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama, indeks harga konsumen atau sering kita kenal dengan inflasi. Kemudian yang kedua, nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, ekspor dan impor. Dan yang keempat, tingkat penghunian kamar hotel. Baik, kita mulai untuk indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Perkembangan inflasi bulan September tahun 2022. Untuk Kota Ambon, indeks harga konsumen sebesar 114,99. Inflasi bulan September tahun 2022 yaitu membandingkan antara IHK September 2022 terhadap IHK bulan Agustus tahun 2022 sebesar 0,30%. Sedangkan inflasi tahun kalender 2022 yaitu membandingkan antara indeks harga konsumen bulan September tahun 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 4,74%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun yaitu membandingkan IHK untuk bulan September tahun 2022 dibandingkan dengan September 2021 sebesar 7,02%. Berikutnya untuk Kota Tual. Indeks harga konsumen di Kota Tual sebesar 115,00 dengan inflasi September 2022 yaitu membandingkan IHK bulan September 2022 terhadap IHK bulan Agustus tahun 2022 sebesar 1,02%. Berikutnya untuk inflasi tahun kalender 2022 untuk Kota Tual, yaitu membandingkan IHK September 2022 terhadap IHK bulan Desember 2021 sebesar 4,22%. Selanjutnya untuk inflasi tahun ke tahun, yaitu membandingkan IHK bulan September 2022 terhadap IHK bulan September 2021 sebesar 4,97%. Berikut untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon tahun 2020 hingga tahun 2022. Apabila kita melihat inflasi Kota Ambon bulan September tahun 2022 merupakan pencapaian inflasi tertinggi apabila kita bandingkan dengan bulan September tahun 2020 maupun 2021. Inflasi September 2020 sebesar minus 0,21, kemudian inflasi di bulan September 2021 sebesar 0,12, sedangkan inflasi di bulan September 2022 sebesar 0,30. Sedangkan untuk series inflasi year on year. Inflasi year on year bulan September tahun 2022 merupakan inflasi year on year pencapaian tertinggi sepanjang tahun 2022 maupun dibandingkan dengan waktu yang sama bulan September tahun 2020 maupun September 2021. Untuk September 2020 sebesar 1,47%, sedangkan untuk bulan September 2021 sebesar 0,98%, dan sekarang untuk September 2022 sebesar 7,02%. Berikutnya untuk perkembangan tingkat inflasi untuk Kota Tual tahun 2020 hingga 2022. Apabila kita melihat inflasi Kota Tual bulan September tahun 2022 merupakan pencapaian inflasi tertinggi apabila dibandingkan dengan bulan yang sama, yaitu September 2020 maupun September 2021. September 2020 mencapai 0,21%, kemudian September 2021 sebesar 0,07%, dan September 2022 sebesar 1,02%.
Sedangkan untuk series inflasi year on year, terlihat bahwa inflasi year on year bulan September 2022 merupakan pencapaian tertinggi apabila dibandingkan dengan bulan September tahun 2020 maupun bulan September 2021. Inflasi year on year September 2020 sebesar 0,85%, kemudian September 2021 sebesar 3,62%, sedangkan September 2022 sebesar 4,97%. Berikutnya untuk indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi untuk bulan September tahun 2022, Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. Kita mulai dengan indeks harga konsumen bulan September tahun 2022. Indeks harga konsumen bulan September 2022 sebesar 114,99 yang diwarnai oleh kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki indeks harga konsumen tertinggi yaitu 127,13, kemudian diikuti oleh indeks harga konsumen untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 126,19. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 120,92. Selanjutnya untuk tingkat inflasi bulan September 2022 sebesar 0,30. Apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran, maka yang pertama, kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu 8,2%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, 1,88%, dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,47%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, deflasi sebesar 3,55%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan, 1,53%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07%. Dan yang terakhir, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Berikutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022 sebesar 4,74%. Apabila kita melihat untuk setiap kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi tertinggi, yaitu 13,04%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 7,85%, dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07%. Selanjutnya untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 7,02%. Apabila kita melihat per kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi sebesar 21,87%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 7,94%, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 7,03%. Berikut untuk andil bulan September tahun 2022, yaitu sebesar 0,30%. Apabila kita melihat untuk setiap kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan andil inflasi yang tertinggi, yaitu 1,1291%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1945%. Berikutnya untuk kelompok makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,0927%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar minus 1,142%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan
0,0282%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0032%. Dan yang terakhir untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0014%. Selanjutnya untuk andil inflasi atau deflasi untuk Kota Ambon dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran bulan September tahun 2022. Kita mulai dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 1,14%, yang dipicu oleh adanya penurunan harga untuk ikan layang atau ikan bonggol, cabai rawit, dan bawang merah. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,01%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk baju anak setelan, seragam sekolah anak, dan seragam sekolah wanita. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,19%, yang dipicu adanya kenaikan tarif untuk tukang bukan mandor, tarif air minum pikulan, dan harga pasir. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,003%, yang dipicu adanya penurunan harga untuk air conditioner atau AC, kemudian harga pengharum cucian atau pelembut, dan alat-alat listrik. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil minus 0,02%, dipicu adanya penurunan harga dari obat dengan resep. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 1,12%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk bensin, tarif angkutan dalam kota, dan solar. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar minus 0,001%, yang dipicu adanya penurunan harga untuk printer. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,02%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk tas sekolah, buku tulis bergaris, dan buku pelajaran SD. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar 0,009%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk kursus bahasa asing. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,09%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk sayur sop, martabak, dan ayam goreng. Dan yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,01%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk sabun mandi cair, sampo, dan parfum. Berikut saya sampaikan terkait dengan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi maupun deflasi di Kota Ambon bulan September tahun 2022. Terdapat 10 komunitas yang memicu inflasi di Kota Ambon. Antara lain untuk bensin, angkutan dalam kota, tukang bukan mandor, mangga, kemudian sop, cabai merah, roti manis, air kemasan, martabak, dan telur ayam ras. Sedangkan untuk 10 komunitas yang menghambat inflasi atau terjadi deflasi, yaitu untuk komunitas ikan layang atau ikan benggol, kemudian cabai rawit, bawang merah, ikan selar atau ikan tude, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, sawi hijau, angkutan udara, kangkung, bayam, dan tomat. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi bulan September tahun 2022 untuk Kota Tual menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100.
Kita mulai dengan IHK bulan September tahun 2022 sebesar 115,00. Apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran merupakan kelompok pengeluaran dengan IHK tertinggi, yaitu 125,61, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 118,81, dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 117,37. Selanjutnya untuk inflasi bulan September tahun 2022 sebesar 1,02. Apabila kita melihat per kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,47%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,92%, dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,99%. Sedangkan apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yang tertinggi terjadi di kelompok pengeluaran kesehatan, yaitu deflasi 0,98%. Berikutnya untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, deflasi 0,75%, dan kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,41%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran yang harganya relatif stabil, antara lain kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pengeluaran pendidikan. Selanjutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender tahun 2022, yaitu sebesar 4,22%, yang apabila kita melihat untuk kelompok pengeluarannya, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi, yaitu 14,76%. Kemudian kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran 14,76% juga. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,07%. Sedangkan apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran kesehatan, yaitu sebesar 2,05%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 4,97%. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi juga merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,79%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 14,76%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,94%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran kesehatan, yaitu sebesar 1,52%, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17%. Berikutnya untuk andil bulan September tahun 2022 sebesar 1,02%. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan andil terbesar, yaitu 0,9573%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,1837%, dan kelompok pengeluaran perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1744%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran yang mengalami andil negatif, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,2993, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,0276%, dan kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,0126%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang harganya relatif stabil, antara lain kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Selanjutnya untuk andil inflasi atau deflasi untuk para aktual dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran
bulan September tahun 2022. Saya awali dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,29% yang dipicu adanya penurunan harga untuk bawang merah, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, dan minyak goreng. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar minus 0,02% yang dipicu adanya penurunan harga untuk komoditas baju muslim wanita. Kemudian harga untuk BH atau bra. Berikut untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,17%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk bahan bakar rumah tangga dan harga cat tembok. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,007%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk sabun cair atau sabun cuci piring, kemudian panci, dan tarif upah asisten rumah tangga. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar minus 0,01%, yang dipicu adanya penurunan harga untuk obat gosok. Berikut untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,95%, yang dipicu oleh adanya peningkatan harga bensin, tarif angkutan udara, tarif angkutan dalam kota. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, cenderung stabil. Demikian juga untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, cenderung stabil, dan kelompok pengeluaran pendidikan dengan kecenderungan stabil. Berikutnya untuk penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,18%, dipicu oleh adanya peningkatan harga nasi dengan lauk, kemudian harga es, dan harga martabak. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,03%, dipicu adanya kenaikan harga untuk sabun mandi, parfum, dan bedak bayi. Selanjutnya akan saya sampaikan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi kota Tual bulan September tahun 2022. Terdapat 10 komoditas yang memicu inflasi, antara lain bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, angkutan dalam kota, ikan teri, daging ayam ras, ikan baronang, pepaya, dan kangkung. Sedangkan untuk 10 komoditas yang menghambat inflasi atau terjadi deflasi, antara lain bawang merah, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, minyak goreng, cabai rawit, bayam, ikan layang, ikan benggol, bunga pepaya, baju muslim wanita, terong, dan ikan kembung atau ikan gembung. Saya lanjutkan dengan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan nilai tukar petani untuk Provinsi Maluku, kondisi bulan September tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Saya awali dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP bulan September tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional kita bisa melihat terdapat 19 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 6,20%. Sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar minus 6,24%. Sedangkan NTP Maluku turun 0,99%. Nilai tukar petani secara nasional untuk bulan September tahun 2022 sebesar 106,82, meningkat 0,49% bila dibandingkan dengan NTP bulan Agustus tahun 2022
yaitu sebesar 106,31. Peningkatan 0,49% diakibatkan oleh adanya peningkatan dari sisi indeks yang diterima petani 1,62% dan peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 1,13%. Berikutnya untuk nilai tukar petani Provinsi Maluku sebesar 104,39 menurun 0,99% bila dibandingkan dengan NTP bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar 105,42. Penurunan 0,99% itu diakibatkan oleh menurunnya indeks yang diterima petani sebesar 0,52% dan adanya peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 0,47%. Selanjutnya untuk perkembangan NTP Provinsi Maluku menurut subsektor kondisi bulan Agustus hingga September 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. NTP bulan September 2022 sebesar 104,39 merupakan NTP tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020 maupun 2021. Apabila kita melihat NTP untuk setiap subsektor, maka di bulan September 2022 semua subsektor mengalami penurunan. Untuk tanaman pangan menurun 1,16% dari kondisi bulan Agustus 2022 sebesar 94,44 menjadi 93,34 di bulan September 2022. Berikutnya untuk kelompok subsektor hortikultura menurun 0,16% dari kondisi bulan Agustus sebesar 103,36 menjadi 103,20. Berikutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat menurun 1,35% dari 109,95 menjadi 108,47. Sedangkan untuk kelompok subsektor peternakan menurun 0,77% dari 102,75 menjadi 101,96. Sedangkan untuk kelompok subsektor perikanan menurun 0,45% dari 116,43 menjadi 115,91. Berikutnya untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku menurut subsektor kondisi bulan Agustus hingga September tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Apabila kita melihat NTUP bulan September tahun 2022 sebesar 111,84 merupakan pencapaian NTUP tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020 maupun 2021. Berikutnya untuk NTUP menurut subsektor, seluruh subsektor mengalami penurunan. Untuk subsektor tanaman pangan mengalami penurunan 1,44 dari 100,70 menjadi 99,25. Berikutnya untuk kelompok subsektor hortikultura menurun 0,46% dari 109,18 menjadi 108,67. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat menurun 1,66% dari 120,82 menjadi 118,82. Berikutnya untuk subsektor peternakan menurun 0,53% dari 109,05 menjadi 108,47. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perikanan menurun 3,49% dari 122,51 menjadi 118,24. Berikut untuk perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran bulan Agustus hingga September 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku bulan September tahun 2022 sebesar 114,07, meningkat 0,31%
bila dibandingkan dengan IKRT bulan Agustus tahun 2022 sebesar 113,72. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan perubahan tertinggi, yaitu 4,22% dari 109,53 di bulan Agustus menjadi 114,14 di bulan September 2022. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami peningkatan tertinggi kedua, yaitu 0,82% dari 113,52 menjadi 114,46. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, mengalami penurunan 0,01% dari 115,68 menjadi 115,66 di bulan September 2022. Terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami IKRT yang stabil, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pengeluaran pendidikan. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan andil komoditas utama, penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku, kondisi bulan September 2022, dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Terdapat 10 komoditas yang menyumbang terjadinya inflasi, antara lain bensin, minyak goreng, ikan tongkol, ikan cakalang, rokok kretek filter, minyak tanah, ekor kuning, tarif angkutan luar kota, beras, dan tarif angkutan laut. Sedangkan 10 komoditas yang menghambat terjadinya peningkatan IKRT antara lain bawang merah, tembang, ikan layang, tomat buah, tomat sayur, teri, sawi hijau, buncis, kangkung, dan kacang panjang. Berikut untuk perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM untuk Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus hingga September tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPP-BM Maluku sebesar 105,77 meningkat 1,03% bila dibandingkan dengan BPP-BM bulan Agustus 2022 sebesar 104,68. Apabila kita melihat kelompok pengeluaran produksinya, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran produksi untuk transportasi dan komunikasi yang mengalami perubahan tertinggi, yaitu sebesar 3,14% dari 108,40 menjadi 111,79. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran produksi barang modal yang meningkat 1,13% dari 106,58 menjadi 107,78. Berikut untuk kelompok pengeluaran upah buruh dinyatakan stabil. Kita lanjutkan untuk rilis berita resmi statistik untuk ekspor dan impor. Kondisi bulan Agustus tahun 2022. Kita mulai dengan perkembangan ekspor Maluku secara man-to-man. Nilai ekspor bulan Agustus 2022 melalui Pelabuhan Maluku turun 98,93% dari 7,14 juta US dollar menjadi 0,08 juta US dollar. Berikutnya untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku bulan Agustus 2022 melalui Pelabuhan Luar Maluku turun 42,08%. Dari 4,43 juta US dollar menjadi 2,57 juta US dollar. Berikutnya untuk perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Nilai ekspor Maluku secara kumulatif dalam bentuk komoditas migas dan non-migas
naik 44,27% dari 33,54 juta US dollar menjadi 48,39 juta US dollar. Selanjutnya untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku secara kumulatif melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 112,02% dari 10,04 juta US dollar menjadi 21,30 juta US dollar yang semuanya dalam bentuk ekspor non-migas. Berikutnya untuk perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Januari 2020 hingga bulan Agustus 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita melihat nilai ekspor bulan Agustus sebesar 0,08 juta US dollar merupakan pencapaian terendah apabila kita lihat sepanjang tahun 2022 maupun dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020 maupun Agustus 2021. Selanjutnya untuk perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari 2020 hingga Agustus 2022 dalam satuan juta US dollar. Peningkatan ekspor bulan Januari hingga Agustus 2022 dari Pelabuhan Maluku sebesar 44,27%, dipengaruhi meningkatnya ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang sebesar 59,22%, dan kelompok lainnya sebesar 645,52%, serta meningkatnya ekspor minyak petroleum mentah sekitar 23,79%. Berikutnya untuk 4 negara pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022. Menurut negara tujuan, India merupakan negara yang memiliki pangsa tertinggi, yaitu 54,49% dengan nilai 26,37 juta US dollar. Berikutnya untuk negara Tiongkok yang memiliki pangsa 29,32% dengan nilai 14,19 juta US dollar. Kemudian berikutnya untuk Singapura dengan pangsa 6,68% dengan nilai 3,23 juta US dollar, dan Jepang dengan pangsa sebesar 3,63% dengan nilai 1,75 juta US dollar. Sedangkan untuk menurut kawasan tujuan, Asia lainnya memiliki pangsa tertinggi 90,79% atau senilai dengan 43,93 juta US dollar. Berikutnya ASEAN dengan pangsa sebesar 8,94% dengan nilai 4,33 juta US dollar, dan kawasan lainnya dengan pangsa 0,27% atau senilai 0,13 juta US dollar. Berikutnya untuk nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022. Yang pertama, untuk Pelabuhan Bula dari Kabupaten Seram bagian timur memiliki andil sebesar 54,42% atau senilai dengan 26,33 juta US dollar. Semuanya dalam bentuk ekspor migas. Berikutnya untuk Pelabuhan Yosudarso Ambon yang memiliki pangsa 41,26% atau senilai 19,97 juta US dollar, semuanya dalam bentuk komoditas non-migas. Berikutnya untuk Pelabuhan atau Bandara Patimura Ambon yang memiliki andil sebesar 4,20% atau senilai dengan 2,03 juta US dollar. Semuanya dalam bentuk komoditas non-migas. Selanjutnya untuk Pelabuhan Tual yang memiliki andil sebesar 0,12% atau senilai 0,06 juta US dollar yang kesemuanya dalam bentuk komoditas non-migas. Selanjutnya untuk pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi bulan Januari hingga Agustus tahun 2022. Pelabuhan di Jawa Timur dengan pangsa 57,09% atau senilai 12,16 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan di Banten
dengan pangsa 26,64% dengan nilai 5,67 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan di DKI Jakarta dengan pangsa 15,29% dengan nilai 3,26 juta US dollar. Dan yang terakhir, pelabuhan di Jawa Tengah dengan pangsa 0,98% atau senilai 0,21 juta US dollar. Apabila kita melihat jenis ekspor komoditi asal Maluku, nilai dan kontribusinya, maka komoditas ikan dan udang merupakan komoditas dengan pangsa tertinggi dengan 52,06% atau senilai 11,09 juta US dollar. Berikutnya untuk komoditas perhiasan atau permata dengan pangsa 25,30% atau senilai 5,39 juta US dollar. Dan berikutnya untuk komoditas kayu dan produknya dengan pangsa 9,15% atau senilai 1,95 juta US dollar. Dan yang terakhir komoditas lak, getah, dan damar dengan pangsa 5,61% atau senilai 1,19 juta US dollar. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan perkembangan impor Maluku bulan Agustus tahun 2022. Nilai impor Agustus 2022 naik sebesar 1.397,74% dari 0,37 juta US dollar dalam bentuk komoditas non-migas menjadi 5,57 juta US dollar dalam bentuk komoditas migas. Berikutnya untuk nilai impor kumulatif Januari hingga Agustus 2022 naik 76,23% dari 75,00 juta US dollar dalam bentuk komoditas migas menjadi 132,18 juta US dollar yang merupakan gabungan dari komoditas migas sebesar 131,55 juta US dollar dan komoditas non-migas dari nilai 0,63 juta US dollar. Kita lanjutkan untuk perkembangan impor Maluku bulan Januari 2020 hingga Agustus 2022 dalam satuan juta US dollar. Nilai impor Agustus sebesar 5,57 juta US dollar merupakan nilai impor terendah kedua sepanjang tahun 2022. Bila dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir pada periode yang sama, nilai impor Agustus 2022 lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 dan lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2021. Berikutnya saya sampaikan pangsa impor menurut negara asal dan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022. Yang pertama untuk Singapura yang memiliki kontribusi sebesar 81,19% atau senilai dengan 107,31 juta US dollar. Berikutnya untuk Malaysia yang memiliki kontribusi sebesar 18,34% senilai dengan 24,24 juta US dollar dan Tiongkok dengan kontribusi sebesar 0,47% atau senilai 0,63 juta US dollar. Selanjutnya untuk pelabuhan bongkar impor Maluku, kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022. Yang pertama untuk pelabuhan Yosudarso Ambon yang memiliki pangsa sebesar 94,11% senilai dengan 124,40 juta US dollar. Berikutnya untuk pelabuhan Tulehu Maluku Tengah dengan pangsa 5,41% senilai 7,16 juta US dollar. Dan pelabuhan Wahai Maluku Tengah dengan pangsa 0,47% atau senilai 0,63 juta US dollar. Berikutnya untuk neraca nilai perdagangan Maluku kondisi bulan Agustus tahun 2022 dalam satuan juta US dollar. Secara umum, neraca nilai perdagangan Maluku bulan Agustus 2022 mengalami defisit sebesar 5,49 juta US dollar yang diakibatkan oleh defisitnya
migas sebesar 5,57 juta US dollar dan surplusnya komunitas non-migas sebesar 0,08 juta US dollar. Sedangkan untuk neraca volume perdagangan Maluku bulan Agustus 2022 dalam satuan ribu ton mengalami defisit sebesar 5,85 ribu ton yang diakibatkan oleh defisitnya migas sebesar 5,86 ribu ton dan surplusnya non-migas sebesar 0,01 ribu ton. Apabila kita melihat kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022, maka neraca perdagangan Maluku mengalami defisit sebesar 83,80 juta US dollar, yang apabila kita bandingkan dengan kondisi yang sama dari 3 tahun terakhir, maka terlihat kondisi bulan Januari Agustus 2022 merupakan pencapaian defisit yang tertinggi, di mana defisit di Januari Agustus 2020 hanya sebesar 19,04 juta US dollar. Kemudian kondisi Januari Agustus 2021 hanya sebesar 41,47 juta US dollar, sedangkan defisit di Januari Agustus 2022 sebesar 83,80 juta US dollar. Apabila kita melihat ringkasan nilai ekspor impor Maluku kondisi bulan Januari hingga Agustus 2022 dalam satuan juta US dollar, maka terlihat bahwa secara total defisit 83,80 juta US dollar diakibatkan oleh defisitnya ekspor impor migas sebesar 105,22 juta US dollar dan surplusnya ekspor atau impor non migas sebesar 21,43 juta US dollar. Kita lanjutkan dengan rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus tahun 2022. Untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus 2022. Tingkat penghunian kamar hotel bintang bulan Agustus tahun 2022 sebesar 27,35%, turun 4,57 poin dari 31,92% menjadi 27,35%. Berikutnya untuk tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya bulan Agustus tahun 2022 sebesar 18,27%, naik 1,13 poin dari 17,14% menjadi 18,27%. Berikutnya untuk tingkat penghunian kamar gabungan kondisi bulan Agustus 2022 sebesar 20,91%, turun 0,56 poin dari 21,47% menjadi 20,91%. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus 2022. Kita awali dengan Hotel Bintang 1. Tingkat penghunian kamar hotelnya sebesar 15,76%, secara month-to-month turun 4,74 poin, sedangkan untuk year on year turun 15,62 poin. Berikutnya untuk Hotel Bintang 2, dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 21,51%, secara month-to-month turun 7,67 poin, dan secara year on year turun 13,84 poin. Berikut untuk Hotel Bintang 3, dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 16,69%, secara month-to-month turun 7,91 poin, sedangkan secara year on year turun 8,26 poin. Berikutnya untuk Hotel Bintang 4, dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 54,13%, secara month-to-month naik 4,43 poin,
secara year on year turun 1,55 poin. Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Agustus 2022 di Provinsi Maluku. Untuk tamu asing di hotel bintang selama bulan Agustus tahun 2022, secara mantuman naik 32,56%, sedangkan tamu asing di akomodasi lainnya selama bulan Agustus 2022 sebanyak 11 orang. Perkembangan jumlah tamu domestik bulan Agustus 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik di hotel bintang selama bulan Agustus 2022 secara mantuman turun 16,54% dari 10.108 orang menjadi 8.436 orang. Sedangkan untuk tamu domestik akomodasi lainnya selama bulan Agustus 2022 secara mantuman turun 6,59% dari 16.983 orang menjadi 15.863 orang. Berikutnya untuk persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang kondisi bulan Agustus 2022. Yang pertama untuk hotel bintang 2. Dengan pangsa 41,36%. Berikutnya untuk hotel bintang 4 dengan pangsa 32,03%. Berikutnya untuk hotel bintang 3 dengan pangsa 21,67% dan bintang 1 4,94%. Sedangkan untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Agustus 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada Agustus 2022 secara mantuman turun 1,30 poin dari 4,80 hari menjadi 3,50 hari. Berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada bulan Agustus 2022 secara mantuman turun 0,16 poin dari 1,95 hari menjadi 1,79 hari. Sedangkan untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu akomodasi lainnya bulan Agustus 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap untuk tamu asing di akomodasi lainnya pada bulan Agustus 2022 secara mantuman naik 4,00 poin dari 0 hari menjadi 4,00 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya pada bulan Agustus 2022 secara mantuman naik 0,26 poin dari 1,62 hari menjadi 1,88 hari. Sedangkan apabila kita gabungkan perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan akomodasi lainnya atau disebut juga gabungan selama bulan Agustus 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Agustus 2022 secara mantuman turun 1,27 poin dari 4,80 hari menjadi 3,53 hari. Rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Agustus 2022 secara mantuman naik 0,11 poin dari 1,74 hari menjadi 1,85 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis di Provinsi Maluku. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.